Udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul hardware robot penghisap debu dengan microcontroller AT89S51. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Nur Alfrida, NIM 2019-31106. Dan teman saya Salsabila Gaisani 2019-31116. Dan yang terakhir Dwi Putri 2019-31123. Yang pertama abstrak. Seiring dengan perkembangan teknologi mikrokontroler yang sangat pesat yang pada akhirnya mengantarkan kita pada suatu era teknologi robotika telah membuat kualitas kehidupan manusia semakin tinggi. Berbagai robot canggih, sistem keamanan rumah, telekomunikasi, dan sistem komputer banyak menggunakan mikrokontroler sebagai unit pengontrol utama. Robot penyedot debu berbasis mikrokontroler AT89S51 berfungsi untuk menyedot debu secara otomatis. Proses mengisap debu menggunakan vakum cleaner mini sebagai penyedot debu pada robot. Untuk vakum cleaner mini pada robot diaktifkan secara manual. Alat ini dibuat berdasarkan beberapa bagian antara lain mikrokontroler T89S51 dengan pemrograman assembler. Output mikrokontroler akan menghasilkan logika 1 untuk mengaktifkan driver motor pada pin IC 7805 untuk mengaktifkan motor roda kanan dan roda kiri melalui relay pada rangkaian PCB pada robot. Motor servo yang digunakan sebagai penggerak robot. Baterai kering ukuran AA digunakan sebagai satu daya pada robot. Komponen terpenting yang dipergunakan pada robot penyedot debu adalah dengan menggunakan salah satu jenis mikrokontroler yaitu AT89S51. Dengan menggunakan mikrokontroler AT89S51 tersebut dapat diketahui bahwa dalam merancang sebuah robot dapat ditentukan gerak laju tersebut secara otomatis sesuai dengan program yang telah diinputkan ke dalam chip robot. Perancangan dan pembuatan sistem robot penyedot debu antara lain meliputi penjelasan tentang perancangan perangkat keras atau hardware dan perancangan perangkat lunak atau software. Perancangan perangkat keras meliputi rangkaian elektronik yang terdiri dari rangkaian satu daya. Rangkaian pengendali mikro yang menggunakan IC pengendali mikro AT89S52. Rangkaian kendali motor atau motor driver, dan rangkaian saklar batas. Sedangkan pada perancangan perangkat lunak atau software meliputi perancangan pada pembuatan diagram alir dan bahasa assembly. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Perkembangan teknologi masa kini semakin membawa kita ke arah digital dan mobile. Bila dibandingkan dulu, kita biasa melihat iklan melalui televisi, koran, majalah, dan radio. Kini, internet dan aneka device atau gadget bisa menggantikan media tersebut.
Beriklan di ponsel pun kini menjadi suatu inovasi yang berkembang bagai jamur bagi industri periklanan. Semakin pesatnya perkembangan internet juga berimbas pada pertumbuhan bisnis, baik bisnis kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Memasarkan barang dan jasa semakin terakomodasi dengan mudah secara online. Begitupun bekerja juga bisa lebih praktis. Di masa sekarang ini peran IT semakin penting karena dengan seiring perkembangan IT, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT untuk kepentingan yang positif. Sehingga perkembangan IT di Indonesia cukup berkembang tetapi belum mencakup berbagai hal. Pengisap debu ialah alat yang menggunakan pompa udara untuk menciptakan keadaan kosong untuk mengisap debu dan kotoran, biasanya dari lantai. Bagian besar rumah dengan lantai berkarpet di negara berkembang memiliki pengisap debu sebagai pembersih. Selain itu, vacuum cleaner adalah peralatan modern yang sangat membantu pekerjaan rumah tangga, khususnya untuk membersihkan debu dengan cepat dan waktu yang efisien. Alat ini khusus digunakan untuk mengisap debu yang melekat di permukaan lantai, karpet furnitur, sofa, dinding, dan lain-lain. Kemajuan teknologi saat ini tengah berkembang pesat, salah satu di antaranya adalah teknologi robot. Kemajuan teknologi saat ini tengah berkembang pesat, salah satu di antaranya adalah teknologi robot. Robot yang cara kerjanya mirip dengan manusia ini dapat membantu melakukan pekerjaan tertentu. Secara umum, robot dapat didefinisikan sebagai piranti mekanik yang mampu melakukan pekerjaan manusia atau berperilaku seperti manusia. Salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh robot adalah membersihkan ruangan dari debu menggunakan vacuum cleaner, di mana manusia ingin ruangannya bersih dan nyaman dari debu atau kotoran kecil lainnya yang bisa mengganggu kesehatan manusia pada umumnya. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat atau merangkai sebuah robot yang dapat berjalan dan menyedot debu serta partikel kecil pada lantai di dalam ruangan atau tempat yang ditentukan. Robot penghisap debu dirancang untuk berjalan dan menghisap debu atau kotoran berupa partikel-partikel kecil yang berada di sekitarnya. Agar dapat melakukan tugas tersebut, robot harus mampu berjalan lurus pada ruangan tersebut tanpa harus menabrak dinding, menghisap debu atau kotoran yang ada secara rutin pada saat berjalan. 1.3 Batasan masalah. Batasan-batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang telah diterangkan di atas. Di antara lain, yang pertama, robot ini menggunakan microcontroller AT89S51. Yang kedua, robot ini tidak dilengkapi sensor termasuk sensor debu. Ketiga, robot menyedot semua partikel kecil termasuk debu. Keempat, robot tidak dapat mengetahui ketebalan debu. 5. Robot berjalan membentuk jalur kotak dengan posisi vacuum on. 6. Robot akan berhenti vacuum off secara otomatis. 1.4 Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Membuat robot sederhana berbasis microcontroller AT89S51 yang dapat membersihkan atau menyedot debu partikel kecil dalam ruangan. Mengaplikasikan pelajaran microcontroller, elektronika dasar yang dipelajari selama perkuliahan, menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang microcontroller serta elektronik. 1.5 Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menggunakan microcontroller untuk menjalankan kerja mekanik robot serta dapat menggunakan bahasa assembly dalam pemrograman microcontroller.
Bab 2. Penelitian. 2.1. Metodologi penelitian. Metode yang dipakai dalam pembuatan robot penghisap debu meliputi studi literatur dan diskusi. Pada tahap ini, pembuatan robot memerlukan studi literatur untuk mempelajari literatur yang berhubungan dengan pembuatan robot penghisap debu, meliputi mikrokontroler AT89S51 dan komponen yang digunakan pada robot tersebut. 2.11. Sistem mikroprosesor. Mikroprosesor ini dikenal dengan istilah CPU, Central Processing Unit, merupakan bagian utama dari sistem mikrokomputer. Untuk membuat sistem mikrokomputer yang lengkap harus ditambahkan suatu terobosan teknologi mikroprosesor hadir memenuhi kebutuhan pasar dan teknologi baru. 2.12. Software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat dengan secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. 2.13. Linker software. Linker berfungsi menentukan alamat atau address memori mikrokontroler. Karena memori dalam suatu mikrokomputer memiliki alamat tertentu dan terbatas, maka dengan mudah suatu program dapat ditempatkan dalam lokasi alamat tersebut dengan mudah, seperti gambar di bawah ini. Gambar 3.1 adalah diagram blok robot penghisap debu. Dapat kita lihat gambar tersebut. Gambar 3.2, driver motor servo. Driver motor servo dari robot ini mampu menggerakkan motor servo jika driver ini memberikan pulsa kepada motor servo. Motor servo yang merupakan penggerak roda robot ini dapat berputar searah dengan putaran jarum jam dan atau berlawanan. Arah putaran jarum jam berdasarkan konfigurasi sinyal yang diberikan oleh driver motor servo. Dapat kita lihat gambar 3.3 AT89S51. Mikrokontroler tipe AT89S51 merupakan mikrokontroler keluarga MCS51 dengan konfigurasi yang sama persis dengan AT89C51. Yang cukup terkenal hanya saja AT89S51 mempunyai fitur ISP atau In System Programmable Flash Memory. Ini adalah gambar dioda. Dalam elektronika, dioda adalah komputer aktif bersaluran 2 atau dioda termionik mungkin memiliki saluran ketiga sebagai pemanas. Dioda mempunyai 2 elektroda aktif di mana isyarat listrik dapat mengalir. Gambar 3.5 itu motor servo. Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Dapat kita lihat gambar 3.6 adalah rangkaian untuk menguji motor servo. Astable multivibrator adalah rangkaian multivibrator yang mempunyai output tidak stabil pada suatu keadaan. Berubah terus-menerus dalam keadaan 0 menjadi 1 dan dari 1 menjadi 0. Keadaan tidak stabil ini dapat dimanfaatkan untuk membuat osilator gelombang kotak. Gambar 3.7 adalah baterai box. Baterai box merupakan tempat untuk menyimpan baterai yang memiliki kapasitas berbeda. Berfungsi untuk switch, cara daya, dan kit robot. Cara daya masuk yang mampu melewati 32 V DC, B arus masuk yang mampu melewati 2,5 ampere. C logika switch on to on. Dapat kita lihat gambar 3.8 tantalum kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 lembar plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik.
Dapat kita lihat gambar 3.9 adalah elko. Elko adalah komponen berkaki dua, yaitu plus minus. Adapun fungsi elko adalah menyimpan arus listrik DC. Elko juga sering dipakai dalam rangkaian apapun seperti power supply dan lain-lain. Gambar 3.11 adalah rangkaian IC 7805. IC merupakan AC regulator tegangan yang menurunkan tegangan dari 6 volt ke 12 volt menjadi 5 volt. Dengan cara memangkas tegangan tersebut, dengan IC ini, tegangan yang dihasilkan akan lebih stabil. Dapat kita lihat gambar 2.12 adalah konfigurasi pin microcontroller AT89S51. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi dari setiap pin kaki yang ada pada microcontroller AT89S51. Pertama ada port 0 merupakan dual purpose port yang memiliki dua kegunaan. Pada desain minimum atau sederhana, port 0 digunakan sebagai port input, output atau I/O. Port 0 terdapat pada pin 32 hingga pin 39. Port 1 merupakan port yang hanya berfungsi sebagai port I/O, input-output. Port 1 terdapat pada pin 1 hingga pin 8. Yang ketiga ada port 2 merupakan dual purpose port. Pada desain minimum digunakan sebagai port I/O, input-output, sedangkan pada desain lebih lanjut digunakan pada high byte dari address alamat. Port 2 terdapat pada pin 21 hingga pin 28. Yang keempat ada port 3 merupakan dual purpose port. Selain sebagai I/O, port 3 juga mempunyai fungsi khusus. Fungsi khusus tersebut diperlihatkan. Lalu ada gambar 4.1 rangkaian motor servo. Rangkaian pengendali digunakan sebagai kendali pergerakan motor servo yang dilakukan secara manual dengan potensiometer yang berupa setir. Pada rangkaian ini, potensiometer digabungkan dengan menggunakan ADC internal yang dimiliki oleh microcontroller AT89S51 dengan fitur PWM yang juga dimiliki oleh microcontroller. Tabel 4.1 hasil pengukuran rangkaian motor servo. Analisa pada tabel berikut adalah pertama, bahwa pulsa yang diterima oleh motor servo sesuai dengan terprogram dalam microcontroller. Kedua, melakukan analisa rangkaian motor servo menggunakan osiloskop. Terlihat bahwa pulsa yang diterima oleh motor servo terlihat pada di bawah ini. Vout sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali VCC. Lanjut ada gambar 4.2 rangkaian pengendali motor servo. Pertama, pada kondisi awal, setir dalam kondisi diam. Apabila setir digerakkan atau diputar ke kiri atau ke kanan, potensiometer berputar mengikuti setir memberikan data masukan ke microcontroller yang pertama. Data diproses dikirimkan melalui transmitter atau TX modul 1. Yang kedua, penerima RX pada modul 2 menerima data dari transmitter TX pada modul pertama, kemudian data masuk ke microcontroller kedua, lalu diproses untuk menggerakkan motor. Setelah motor berputar ke kiri atau ke kanan yang diikuti oleh piringan dan potensiometer. Setelah itu, pergerakan dari potensiometer memberikan data ke microcontroller 2, lalu dikirimkan oleh pengirim TX pada modul 2. Lanjut yang ketiga adalah setelah data yang dikirimkan dari transmitter atau TX modul 2 diterima oleh penerima RX pada modul pertama. Lalu data diproses oleh microcontroller pertama yang dikeluarkan dalam bentuk display dari hasil pemutusan piringan yang berupa angka. Gambar 4.5 blok diagram IC 7805. Para regulator LM7805 3 terminal IC positif tersedia dalam paket KE220 dengan tegangan output tetap of 5 volt, sehingga pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Jika tenggelam panas yang cukup disediakan, mereka dapat memberikan lebih dari arus kekurangan 1 ampere. Meskipun dirancang terutama sebagai regulator tegangan tetap, perangkat ini dapat digunakan dengan komponen eksternal untuk mendapatkan tegangan dan arus diatur. LM7805 memiliki fitur antara lain yang pertama, sampai sekarang
untuk output 1 ampere, yang kedua output tegangan dari 5 volt, yang ketiga perlindungan thermal overload, yang keempat proteksi short circuit atau SC, yang kelima ada output transmitter aman operasi kawasan lindungan. Lanjut ada gambar 4.6 rangkaian catu daya. Dari rangkaian catu daya dapat dilihat pada gambar 4.6. Rangkaian daya ini berfungsi sebagai penyuplai tegangan DC sebesar 5 volt. Tegangan ini digunakan untuk alat pengendali motor servo, karena pada setiap blok rangkaian membutuhkan tegangan DC 5 volt. Pada gambar di atas, arus yang dikeluarkan pada IC regulator sebesar 1 ampere dan tegangan sebesar 5 volt. Rangkaian catu daya ini menggunakan 2 buah dioda silikon. Gambar 4.8 rangkaian mikrokontroler AT89S51. Rangkaian mikrokontroler merupakan blok kendali dari alat, karena seluruh proses input dan outputnya dilakukan pada blok rangkaian ini. Untuk lebih jelasnya, blok rangkaian dari mikrokontroler AT89S51, blok mikrokontroler ini berfungsi sebagai pengaturan kerja agar alat kerja dapat bekerja secara sistematis. Bab ketiga, penutup. 3.1 kesimpulan. Dari pengujian dan analisa serta berdasarkan referensi yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, robot bergerak membentuk lintasan kotak pada tiap belokan terhitung per detik. Yang kedua, robot ini tidak memakai sensor karena hanya bergerak dan berputar membentuk kotak. Yang ketiga, pengaturan jarak robot ini ditentukan berdasarkan program assembly yang digunakan dengan satuan per detik. Yang keempat, robot ini menggunakan vakum untuk menghisap debu kecil berupa styrofoam yang digunakan sebagai alat percobaan. 3.2 ada saran. Yang pertama, pencarian debu atau partikel kecil dari perancangan program robot ini hanya berdasarkan pada kemampuan vakum untuk menghisap debu, sehingga jumlah debu yang dihisap tidak bisa terlalu banyak, tergantung dari kemampuan vakum untuk menghisap, dan jika penuh, maka vakum harus dibersihkan agar dapat berjalan seperti semula. Yang kedua, ada software robot menghisap debu. Dalam ini dapat dikembangkan untuk aplikasi robot yang lain. Daftar pustaka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kami ambil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.